Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ananda Rizky yang ada di Bandung saat ini. Apa kabar Rizky? Semoga Rizky dalam kondisi sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sore hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri pribadi maupun untuk orang banyak nantinya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, Bapak akan melakukan absensi ya pada sore hari ini. Yang hadir kayaknya seperti kemarin-kemarin hanya Rizky sendiri ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting semangat belajarnya tidak mengalahkan dengan adanya teman ya. Walaupun sendiri, semangat belajar tetap optimis untuk selalu maju ya. Baik Rizky, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Bapak ingin sedikit bertanya mengenai pembelajaran kita pada hari-hari sebelumnya. Nah, kira-kira apa yang Rizky bisa petik dari pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan dari awal hingga kemarin? Nah, coba Rizky diangkat modulasinya, Bapak mendengar. Silakan dipaparkan menurut bahasa yang Rizky punya dan sejauh pengetahuan yang Rizky tangkap dari penyampaian yang Bapak berikan. Silakan untuk Anda Rizky. Baik Rizky, iya. Baik, terima kasih untuk Anda Rizky yang sudah memaparkan pengetahuan yang sudah didapat dari hasil pembelajaran yang dilakukan mulai dari awal hingga hari kemarin. Dan alhamdulillah Anda Rizky sangat bagus ya. Semangat belajarnya memang diakui, optimis dan pantang menyerah. Nah, kembali Bapak mengingatkan, setiap Ananda Rizky menjawab pertanyaan dengan betul ya, Bapak akan mengasih bintang ya. Nah, mulai dari awal pembelajaran sampai nanti ke akhir pembelajaran, yaitu diakhiri dengan evaluasi. Jadi semua itu akan Bapak kasih bintang. Nah, bintang ini nanti akan dapat kita tukarkan dengan surprise atau reward. Nah, nanti ya Rizky. Ya baik.
Jadi kan seperti yang Bapak janjikan kemarin waktu awal-awal belajar, kalau Rizky menjawab pertanyaan Bapak dengan benar, itu Rizky akan mendapatkan 1 bintang, ya. Jadi mulai dari awal pembelajaran, ya, sampai pada akhir pembelajaran yang diakhiri dengan evaluasi atau pemberian soal-soal. Jadi 1 bintang itu apabila jawabannya betul 1 akan dikasih 1 bintang. Apabila jawabannya itu betul semua, nah itu bintangnya akan lebih banyak. Nah nanti pada akhir pembelajaran kita nanti bintang itu akan dapat ditukarkan dengan reward. Nah, surprise gitu ya. Nah, jadi harapan Bapak walaupun dari hari ke hari semangatnya sudah tampak lebih bagus, tapi Bapak pengen lebih bagus lagi. Ya. Baik. Nah, kita mulai masuk pada materi pembelajaran, yaitu tentang negara Asia. Ya. Jadi negara ASEAN adalah bentuk kerjasama dari negara-negara Asia Tenggara, ya, yang disebut dengan ASEAN. Nah, jadi bentuk kerjasama dari negara-negara Asia Tenggara itu disebut dengan ASEAN. Nah, apa saja negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN? Nah, ada 10 negara, ya, mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, dan Kamboja, ya. Nah, itu adalah negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Nah, jadi negara Asia Tenggara ini, ya, dia terletaknya di bagian tenggara benua Asia, makanya disebut dengan Asia Tenggara. Nah, walaupun dia di bagian tenggara benua Asia, akan tetapi daerah Asia Tenggara ini merupakan daerah yang sangat strategis, ya, yang terletak di antara persimpangan 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu dia letak negara Asia Tenggara. Dengan adanya letak strategis seperti itu, maka bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa lainnya itu, negara Asia Tenggara ini merupakan tempat pertemuan bagi mereka, ya, untuk melakukan berbagai aktivitas, untuk membuat perjanjian. Misalnya orang dari Arab, misalnya mau berjanji sama orang Cina, misalnya. Nah, mereka itu akan melewati atau bahkan akan berjanji pada daerah di Asia Tenggara. Mengapa demikian? Karena daerah Asia Tenggara ini merupakan letak yang strategis, ya, sangat strategis untuk posisi lalu lintas baik di darat maupun perairan. Nah, begitu dia. Nah, jadi berapa luas daratan Asia Tenggara tersebut? Nah, karena daerahnya itu, ya, karena anggota yang tergabung ke dalam ASEAN itu ada 10, pasti sangat luas, ya kan? Nah, jadi luas daerah atau negara-negara Asia Tenggara adalah sekitar 4.817.000 km persegi,
Ya, itu luas keseluruhan dari daratan negara-negara Asia Tenggara. Kemudian selain daratan pasti ada yang namanya perairan. Nah, kira-kira luas mana daerah perairan atau daratan? Nah, jadi daerah perairan Asia Tenggara itu lebih besar daripada daratan Asia Tenggara. Kalau daratannya tadi hanya duduk di angka 4 jutaan, nah sedangkan daerah perairannya berada pada 5.60.100 km persegi, ya. 5.60.100 km persegi itu adalah luas perairan daerah atau negara-negara Asia Tenggara. Daratan itu terdiri dari apa saja? Nah, ada yang pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, ya. Itu merupakan wilayah daratan daripada negara-negara Asia Tenggara. Kemudian perairannya meliputi apa saja? Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan teluk, ya. Kemudian selat. Lalu habis selat, apalagi? Ada sungai. Kemudian setelah sungai ada yang namanya danau. Habis danau ada yang namanya dengan lautan, ya. Makanya daerah Asia Tenggara itu perairannya lebih besar daripada wilayah daratannya. Jadi bentangan perairannya itu mulai dari teluk, selat, sungai, danau, dan lautan. Itu. Baik Rizky, sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Bagaimana Rizky? Oke, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Rizky bisa memahami sejauh ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat dengan baik. Baik. Selain dari daerah daratan dan laut dan perairan, nah seperti yang Bapak singgung tadi, letak negara-negara Asia Tenggara secara garis besar berada pada dua posisi. Satu, letak secara geografis, yang kedua, letak secara astronomis. Nah, letak secara geografis adalah negara-negara Asia Tenggara berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, bagus. Itu menurut letak secara geografis. Kemudian bagaimana dengan letak secara astronomis? Nah, letak secara astronomis yaitu negara Asia Tenggara berada di antara dua garis, yaitu garis lintang dan garis bujur.
Nah, garis lintang itu apa? Garis lintang adalah garis khayal yang sejajar dengan ekuator. Ya. Nah, contoh garis lintang itu misalnya kita berdiri nih, ya, kita berdiri, kemudian kita rentangkan tangan kita dari kiri ke kanan, arah ke samping ya. Nah, itu contoh dari garis lintang. Ya. Jadi dia memanjang dari kiri ke kanan. Ya, itu contoh dari garis lintang. Kemudian garis bujur. Nah, kalau garis lintang tadi sejajar dengan ekuator. Nah, kalau garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. Nah, jadi akibat adanya garis bujur yang menghubungkan garis kutub utara dengan kutub selatan, sehingga terjadilah pembagian waktu, kemudian suhu, ya. Nah, jadi ada waktu yang dinamakan dengan wita, wit dan wit, ya. Itu pada negara Indonesia. Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Nah, hal itu disebabkan karena adanya garis khatulistiwa atau garis khayal yang membentang sepanjang negara-negara Asia Tenggara. Ya. Baik. Selanjutnya iklim, ya, iklim pada negara-negara Asia Tenggara adalah iklim tropis. Nah, iklim tropis ini adalah yang mana daerah atau negara tersebut, ya, disinari oleh sinar matahari sepanjang tahun dan mendapatkan kelembaban udara yang cukup, ya, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Oleh sebab itu, akibat dari iklim tropis sehingga menyebabkan daerah atau negara-negara Asia Tenggara menjadi daerah yang subur, ya, makmur, kemudian indah, ya. Nah, baik, sampai di sini Rizky, ada yang mau ditanyakan ke Bapak? Baik, ya. Kita lanjut kepada batas-batas negara Asia Tenggara. Nah, walaupun perairan dan daratan negara Asia Tenggara itu besar, nah, dia pasti ada batas-batasnya, ya. Nah, kita intip yuk batas-batas mana saja pada negara Asia Tenggara. Baik, untuk bagian utara negara Asia Tenggara berbatasan dengan negara Cina, ya, itu untuk bagian utara. Kemudian batas negara Asia Tenggara bagian selatan berbatasan dengan Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Ada 3, ya, Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia.
Kemudian habis selatan kita melangkah kepada batas wilayah negara Asia Tenggara bagian barat. Nah, yang pertama itu berbatasan dengan negara Hindia. Kemudian yang kedua Bangladesh. Dan yang ketiga berbatasan dengan Samudra Hindia. Ada 3 juga ya. Kita masuk pada batas berikutnya, yaitu pada bagian kawasan timur ya, wilayah bagian timur. Nah, pada bagian timur ini negara Asia Tenggara berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, itu merupakan batas-batas dari negara Asia Tenggara. Bagaimana Rizky untuk batas-batasnya? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Baik, bagus. Coba Bapak ingin tahu Rizky, coba sebutkan batas negara Asia Tenggara bagian selatan. Iya, bagus. 100 untuk Rizky ya. 100 untuk Rizky, Bapak kasih bintang 3. Mantap. Baik, ternyata Rizky bisa menjawab dengan sangat sempurna, sehingga mendapat bintang yang juga sempurna. Baik. Baik, sekarang kita masuk pada penduduk ya, menyinggung penduduk negara Asia Tenggara. Ya. Penduduk pada negara-negara Asia Tenggara ini sangat ramai ya. Sebagian besar penduduk negara-negara Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Mengapa demikian? Karena negara-negara di Asia Tenggara ini amatlah subur tanahnya ya. Selain subur, makmur akan SDA-nya, sehingga ya, menyebabkan para penduduk sangat antusias untuk melakukan atau mengolah lahan pertanian. Ya. Jadi penduduk di negara Asia Tenggara itu sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Walaupun demikian, bukan berarti mata pencaharian yang lainnya tidak ada. Nah, ada, tapi hanya sebahagian kecil. Nah, apa contohnya? Misalnya sebagai nelayan ada, sebagai peternak ada, sebagai pengolah barang tambang, migas ada ya, tapi tidak sebanyak para penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Apalagi di Indonesia ya, kita menyinggung ke Indonesia. Indonesia ini tanahnya sangat subur ya. Kemudian sumber daya alamnya sangat makmur, baik itu dari migas, barang tambang dan lain-lain sebagainya, sehingga negara Indonesia ini merupakan daerah kekuasaan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa asing untuk menjadi hak milik mereka, karena mereka tahu
Indonesia merupakan tanah yang subur dan makmur, baik ditinjau dari SDM maupun SDA. Begitu. Nah, sampai di sini Rizky paham atau ada yang ditanyakan sama Bapak? Oke, baik. Nah, channel message from Rizky baik, alhamdulillah Anda dan Rizky sejauh ini paham. Alhamdulillah, semakin hari pemahaman atau tingkat intelijensinya makin meningkat ya. Alhamdulillah. Hal ini dapat saya tinjau dari hasil evaluasi yang dikerjakan oleh anak-anak Rizky, sehingga Rizky sudah banyak mengumpulkan bintang-bintang. Baik, sekarang kita masuk kepada luas. Nah, jadi kan negara di Asia Tenggara ini tadi terdiri atas 10 negara ya. Nah, jadi dari sekian banyak negara-negara, nah pasti dong punya yang namanya luas kawasan negara masing-masing. Nah, coba Rizky, ada nggak yang ingat salah satu atau beberapa luas dari negara Asia Tenggara? Misalnya entah Indonesia, entah Singapura. Nah, ada nggak yang ingat Rizky sejauh yang Bapak sampaikan tempo hari? Ya Rizky. Nah, baik, alhamdulillah. Jadi Singapura luasnya adalah 660 km persegi. Alhamdulillah, Anda dari Rizky ingat ya. Baik, ayo kita intip kembali yuk. Berapa luas dari daerah atau dari negara masing-masing negara Asia Tenggara? Kita masuk pada negara yang pertama, yaitu negara Filipina. Negara Filipina luasnya adalah 300.440 km persegi. Jadi Bapak ulangi, 300.440 km persegi. Itu untuk luas daerah negara Filipina. Masuk kepada negara yang kedua, yaitu negara Indonesia. Nah, seperti yang sudah Bapak singgung, yang sudah sering Bapak bahas, negara Indonesia ini adalah negara terluas dari ke-10 negara Asia, ya. Nah, berapa luas negara Indonesia itu? Yaitu seluas 1.904.569 km persegi. Ya, wow, luas. Ya, 3 kali luas daerah Filipina atau negara Filipina, Indonesia ya.
4 kali malahan, lebih lagi, ya, hampir 2 juta. Jadi luas negara Indonesia itu adalah 1.104.569 km persegi. Nah, itu luas negara Indonesia. Kita masuk pada negara yang ketiga, yaitu negara Malaysia. Nah, Malaysia ini tidak jauh, ya, tidak terlalu jauh besarnya daripada negara Filipina. Nah, kalau daerah Filipina atau negara Filipina tadi menduduki di angka 300, nah Malaysia juga menduduki di angka 300, akan tetapi dia pakai puluhan ribu. Baik, kita intip luas negara Malaysia. Berapa luas negara Malaysia? Yaitu 329.758 km persegi. Bapak ulangi, luas negara Malaysia adalah 329.758 km persegi. Itu daerah Malaysia. Kemudian masuk pada negara yang keempat. Ini Rizky pasti sudah tahu dong jawabannya, karena tadi Bapak sudah tanya. Oh, Rizky menguasai dengan mantap. Baik, negara yang keempat adalah negara Singapura, yang luasnya hanya sekitar 660 km persegi, ya, merupakan negara terkecil di ASEAN, ya, tidak sampai 1000, hanya 660. Baik Rizky, Bapak ingin tanya, ayo Rizky, berapa luas negara Indonesia? Ayo. Ingat Rizky, Indonesia. Coba Rizky diulangi lagi, suaranya putus-putus. Baik, Bapak yakin Rizky pasti tahu karena Bapak udah kedengaran di angka 1.904.400 bla bla bla, putus ya. Jadi 1.904.569 itu luas dari negara Indonesia, ya. Baik, kita lanjut pada negara yang kelima. Nah, negara yang kelima adalah negara Thailand. Nah, negara Thailand ini lumayan besar, ya, 1/4 besarnya daripada negara Indonesia, hanya 1/4, ya. Berapa besar atau luas negara Thailand? Yaitu seluas 512.820 km persegi, ya, 512.820 km persegi. Itu adalah luas negara Thailand. Nah, kemudian negara Asia Tenggara yang keenam, yaitu Brunei Darussalam. Perlu Rizky ketahui, Brunei ini merupakan
negara terkecil kedua setelah Singapura. Ya, negara terkecil kedua setelah Singapura dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, berapa luas negara Brunei? Yaitu seluas 5.765 km persegi. Nah, baik Rizky, ada yang ingin ditanyakan? Baik, ya, Bapak ulangi, luas Brunei Darussalam adalah 5.765 km persegi. Masuk pada negara yang ketujuh, yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam sama besarnya, bukan sama, maaf, hampir menyamai luasnya dengan negara Malaysia, yaitu di angka 329.000 ya. Nah, kalau negara Vietnam itu luasnya 329.707 km persegi, ya. 329.707 km persegi itu luas negara Vietnam. Kalau Malaysia tadi 329.758, ya, hanya sedikit bedanya besar Malaysia daripada negara Vietnam. Kita masuk pada negara yang ke-8, yaitu negara Myanmar. Nah, negara Myanmar ini, ya, negara Myanmar ini merupakan negara terbesar kedua setelah Indonesia di ASEAN. Ya. Berapa luas negara Myanmar? Yaitu 678.036 km persegi, ya, 678.036 km persegi itu adalah luas dari negara Myanmar. Lumayan, ya. Masuk pada negara yang ke-9, yaitu negara Laos. Negara Laos luasnya adalah 236.804 km persegi. 236.804 km persegi itu luas negara Laos. Masuk pada negara terakhir di ASEAN, yaitu negara Kamboja. Luas dari negara Kamboja ini adalah 181.300 km persegi. Ya, jadi Kamboja berkedudukan di angka 181.300 km persegi. Nah, itulah luas-luas dari masing-masing negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara. Sejauh ini Rizky ada yang ingin dipertanyakan kepada Bapak? Kalau ada dipersilakan Rizky. Oke, baik, Bapak anggap Rizky paham, ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, Rizky, berapakah luas? Rizky, apakah negara terkecil kedua di Asia Tenggara? Kemudian berapa luasnya? Ayo.
Oke, baik Rizky. Alhamdulillah, Rizky mengetahui Brunei Darussalam ya. Luasnya diperkirakan kisaran 5.000 ya. Ya, betul. Baik. Nah, kita masuk kepada maaf ya. Selain luas ya, ada satu negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai hutan sama sekali. Nah, negara apa itu? Yaitu negara Singapura ya. Jadi negara Singapura ini hampir semua penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Karena Singapura yang wilayahnya kecil dan penduduknya padat, maka dari itu tidak ada terdapat yang namanya hutan di negara Singapura. Jadi semua sudah menjadi daerah perkotaan. Nah, selain daerah terkecil, dia daerah yang tidak mempunyai hutan, yaitu Singapura. Nah, setiap masing-masing negara Asia Tenggara atau negara ASEAN, mereka mempunyai khas flora dan fauna masing-masing ya. Apa itu flora? Flora adalah jenis tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah jenis hewan ya. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura dan yang lain-lainnya daerah negara-negara Asia Tenggara lainnya itu mempunyai flora dan fauna masing-masing. Nah, kenapa mereka mempunyai flora dan fauna masing-masing? Karena tadi ya, kembali kita kepada kesuburan akan daerah Asia Tenggara ya. Jadi tanahnya subur sehingga tumbuh-tumbuhan mudah tumbuh. Nah, dengan adanya tumbuh-tumbuhan yang banyak, hewan-hewannya pun merasa terlindungi, merasa nyaman. Makanya mereka betah ya hidup pada habitat mereka masing-masing. Nah, baik. Rizky sampai di sini, Rizky paham? Oke, baik. Alhamdulillah Rizky paham ya. Selain dari itu, kalau memang tidak ada yang Rizky tanyakan, untuk materi pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya, karena semua materi sudah Bapak sampaikan dan kayaknya Rizky sudah wow gitu ya, sudah padat. Sekarang kita masuk kepada lembaran evaluasi ya. Seperti yang biasa Rizky, Bapak minta tolong Rizky tulis di WhatsApp, kemudian cukup menulis nama serta nanti jawabannya hanya memilih ABCD ya. 1 apa, 2 apa gitu ya. Tinggal dipilih, nanti setelah selesai dikirimkan kepada Bapak. Oke Rizky, Bapak yakin Rizky siap? Ayo Rizky, dibuka WhatsApp-nya, Bapak akan membacakan soal. Siap Rizky? Soal nomor 1. Soal nomor 1. Berikut ini negara Asia Tenggara yang tidak mempunyai hutan adalah titik-titik. A. Kamboja, B. Laos, C. Singapura, D. Brunei.
Soal nomor 2. Salah satu penghambat bentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara dalam bidang ideologi adalah titik-titik. A. Masalah sosial. B. Masalah paham negara-negara Asia. C. Masalah pendidikan. D. Masalah kebudayaan. Soal nomor 3. Berikut ini jenis fauna yang berada di Indonesia bagian timur kecuali A. Amboa, B. Harimau, C. Burung cendrawasih, D. Burung kakak tua. Soal nomor 4. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah titik-titik. A. Gas alam, B. Bauksit, C. Minyak bumi, D. Tumbuhan. Masuk kepada soal nomor 5. Sumber daya alam yang terbentuk akibat endapan sisa-sisa tumbuhan pada zaman purba dan berbagai proses yang berlangsung ribuan tahun adalah titik-titik. A. Perak, B. Emas, C. Minyak bumi, D. Logam. Melangkah kepada soal nomor 6. Manakah negara terkecil di Asia Tenggara? A. Brunei, B. Singapura, C. Malaysia, D. Indonesia. Soal nomor 7. Kawasan negara Asia Tenggara bagian selatan berbatasan dengan titik-titik. A. Cina dan Bangladesh, B. Samudra Hindia dan Bangladesh, C. Benua Australia dan Samudra Hindia, D. Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Masuk pada soal nomor 8. Berapakah jumlah daripada anggota negara Asia Tenggara atau ASEAN? A. 7, B. 9, C. 11, D. 10. Soal nomor 9. Secara astronomis, posisi negara Indonesia terletak pada titik-titik. A. 11 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. B. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. C. 28 derajat lintang utara sampai dengan 141 derajat lintang selatan. D.
93 derajat lintang utara sampai dengan 141 derajat lintang selatan. Beranjak pada soal nomor 10. Negara-negara ASEAN terletak pada suhu titik-titik. A. Musim gugur. B. Iklim subtropis. C. Musim semi. D. Iklim tropis. Soal nomor 11. Luas perairan kawasan negara Asia Tenggara diperkirakan seluas titik-titik, ya, luas perairan, ya. A. 4.321.000 kilometer persegi. B. 5.060.100 kilometer persegi. C. 1.234.000 kilometer persegi. D. 4.060.100 kilometer persegi. Masuk pada soal nomor 12. Manakah negara terluas di antara negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN atau Asia Tenggara? A. Malaysia. B. Brunei. C. Indonesia. D. Filipina. Soal nomor 13. Ya, Rizky, ada yang ingin ditanyakan? Soal nomor 13. Secara geografis, negara-negara Asia Tenggara terletak antara titik-titik. A. 2 benua dan 2 samudra. B. Garis bintang dan garis bujur. C. Selat Sunda dan Selat Malaka. D. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Soal nomor 14. Batas negara Asia sebelah utara berbatasan dengan A. Hindia. B. Papua Nugini. C. Bangladesh. D. Cina. Masuk pada soal nomor 15. Berapakah luas negara Indonesia? A. 1.904.569 kilometer persegi. B. 2.123.000 kilometer persegi. C. 750.000 kilometer persegi. D. 890.123 kilometer persegi.
B. Dua benua dan dua samudra. C. Dua selat dan dua benua. D. Dua teluk dan dua benua. Soal nomor 17. Manakah negara-negara yang tidak termasuk ke dalam negara Asia Tenggara atau ASEAN? A. Beijing, Manila, dan Myanmar. B. Vietnam, Manila, dan Kamboja. C. Brunei, Laos, dan Kamboja. D. Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Beranjak pada soal nomor 18. Berapakah luas daratan negara Asia Tenggara? Ya, luas daratan negara Asia Tenggara. A. 3.456.123 km persegi. B. 4.817.000 km persegi. C. 6.123.000 km persegi. D. 5.432.000 km persegi. Soal nomor 19. Negara Asia Tenggara terletak antara dua benua, yaitu titik-titik. A. Asia dan Afrika. B. Australia dan Afrika. C. Asia dan Eropa. D. Asia dan Australia. Soal nomor 20. Secara astronomis, negara-negara Asia Tenggara terletak antara titik-titik. A. Dua benua dan dua samudra. B. Laut Tengah dan Laut Merah. C. Garis bintang dan garis bujur. D. Benua Australia dan benua Afrika. Nomor 21. Secara garis besar, penduduk negara-negara Asia Tenggara bermata pencaharian titik-titik. A. Barang tambang. B. Pertanian. C. Nelayan. D. Peternakan. Soal nomor 22. Apakah yang dimaksud dengan garis lintang? A. Garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. B. Garis yang terbentang sepanjang perairan Asia Tenggara. C. Garis khayal yang berlawanan dengan ekuator. D. Garis khayal yang sejajar dengan ekuator. Soal nomor 23. Apa yang dimaksud dengan ASEAN? A.
perdagangan antar negara Asia. B. Kerjasama antar negara Asia. C. Pembentukan blok antar negara Asia. D. Membentuk de facto antar negara Asia. Melangkah pada soal nomor 24. Garis bujur adalah titik-titik. A. Garis khayal yang sejajar dengan ekuator. B. Garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dengan kutub selatan. C. Garis khayal yang berlawanan dengan ekuator. D. Garis yang membentang sepanjang perairan negara Asia Tenggara. Soal terakhir, soal nomor 25. Kebudayaan masyarakat Batak, Minangkabau, Bali, dan lain-lainnya merupakan contoh dari titik-titik. A. Macam-macam budaya lokal. B. Macam-macam suku bangsa. C. Macam-macam keragaman budaya. D. Keragaman alamiah. Alhamdulillah, untuk soal evaluasi sudah selesai Bapak bacakan. Sebelum kita mengakhiri, mungkin Rizky ada yang ingin dipertanyakan kepada Bapak, dipersilakan. Oh tidak, alhamdulillah. Baik Rizky, dengan berakhirnya evaluasi atau pembahasan soal yang telah Bapak bacakan tadi, maka untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini lebih baik pada hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang banyak. Bapak selaku guru yang memberikan pembelajaran kepada Rizky bukanlah manusia yang sempurna. Pasti terdapat berbagai kesalahan baik dari segi penyampaian, tata bahasa, waktu dan lain-lain sebagainya. Bapak mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan hanyalah milik Bapak. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.